Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melakukan seminar sidang pada pagi hari ini. Dan tentunya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini jam 8.30 saya memulai presentasi dengan judul penerapan data mining dan smarter model untuk klasifikasi dan pendukung keputusan penerima zakat Basnas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Arif Marsal LCMA yang telah bersedia menjadi Ketua Sidang. Kemudian terima kasih kepada pembimbing Bapak Mustaqim STMkom, penguji 1 Bapak Inggi Permana STMkom, dan penguji 2 Ibu Siti Monalisa STMkom. Pendahuluannya adalah yang pertama, zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan bersifat sosial. Zakat sendiri dalam Islam merupakan pembersihan dari harta kekayaan, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya. Selain itu, zakat juga dapat membantu meringankan beban mustahik. Sebagaimana zakat dapat memiliki peran utama dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama rakyat miskin, di mana tercatat oleh Badan Pusat Statistik pada 2019, penduduk miskin di Pekanbaru menyumbang sekitar 31.618 jiwa pada akhir tahun 2018. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional. Artinya, operasi pengumpulan dan pendistribusian zakat diatur dan dikendalikan oleh Badan Amil Zakat di bawah naungan pemerintah. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru. Basnas di Pekanbaru melakukan pendistribusian zakat dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria penerima zakat, dihitung secara manual oleh panitia Basnas Kota Pekanbaru. Penentuan kelayakan ini akan disurvei oleh diseleksi oleh divisi survei dan divisi pendistribusian. Kemudian kelayakan akan diberikan kepada wakil 2 kepala pendistribusian untuk melihat kelayakan tersebut. Kemudian akan diberikan tingkatan kebutuhan calon penerima zakat. Oleh karena itu, setiap data yang diarsipkan dari Basnas Kota Pekanbaru akan dianalisa ke dalam suatu metode klasifikasi, yaitu probabilistic neural network, untuk melihat kinerja algoritma tersebut dalam menentukan kelayakan penerima zakat. Selain itu, metode data mining yang akan digunakan metode klasifikasi C45 decision tree untuk seleksi atribut, dan metode clustering, K-mean clustering, untuk menentukan pembagian data. Selanjutnya, pada terakhir akan dibuat gambaran pemodelan smarter ROC untuk peringkatan dana mustahik berdasarkan nilai preferensi. Berdasarkan penelitian dahulu, algoritma PNN yang dibandingkan dengan NBC dapat menghasilkan akurasi lebih besar daripada NBC. Kemudian juga pada penelitian lainnya, Wicaksana 2016 menghasilkan akurasi 99% dan pelatihan 78% untuk klasifikasi PNN. Selanjutnya, algoritma decision tree C45 oleh Maulana dan Kasana 2016 melakukan seleksi atribut pada 11 atribut keseluruhan. Dari nilai information gain yang dihasilkan, ternyata mereka menggunakan 6 atribut dengan ketentuan nilai information gain berada di atas 0,14. Pembagian data K-mean clustering berdasarkan Bapak Mustaqim 2017 menghasilkan pembagian data menggunakan K-mean clustering menghasilkan akurasi lebih tinggi daripada K-fold cross validation. Terakhir, oleh Sutanto 2016 menghasilkan penelitian bahwa hitung metode smarter lebih cepat 90% daripada metode Topsys. Maka dari itu
akan digunakan algoritma PNN, kemudian Decision Tree Information Gain C45, kemudian Common Clustering sebagai teknik pembagian data, dan Smarter sebagai peringkatan dana. Rumusan masalah, bagaimana penerapan data mining dan smarter model untuk klasifikasi dan pendukung keputusan penerima zakat Basnas. Kemudian batasan masalahnya, adapun studi kasus itu di Lembaga Basnas Kota Pekanbaru, data yang digunakan pada tahun 2018, Information Gain Decision DJ45 digunakan untuk seleksi atribut, kemudian pembagian kelas pada PNN ada layak dan tidak layak, pembagian data yang digunakan dengan teknik Common Clustering, parameter K yang digunakan untuk Common Clustering ada K2 sampai dengan K6, kemudian atribut yang digunakan untuk klasifikasi dan perankingan yang didapatkan ada umur, tanggungan, pekerjaan, jumlah usulan, penghasilan, dan kondisi rumah. Adapun pembobotan pada Smarter ROC didasarkan oleh divisi pendistribusian, pengolahan data oleh Microsoft Excel, RapidMentor, dan pemrograman Python, dan aplikasi dibangun melalui programan PHP dan database MySQL. Adapun tujuannya menerapkan PNN Probabilistic Neural Network untuk akurasi kelayakan, kemudian Decision Tree C45 untuk menghasilkan information gain seleksi atribut, kemudian algoritma Common Clustering untuk pembagian data. Yang terakhir menerapkan model Smarter ke dalam sebuah rancang bangun untuk gambaran implementasi. Manfaatnya akan mendapatkan nilai Decision Tree 45, kemudian menghasilkan akurasi Probabilistic Neural Network, dan menghasilkan teknik pembagian data. Manfaat selanjutnya, sistem informasi dapat menggambarkan pemodelan yang menggunakan Smarter. Adapun landasan teorinya, ada Information Gain Decision Tree 45 merupakan metode seleksi fitur paling sederhana dan banyak digunakan menurut Sari dan Anwar 2018. Common Clustering itu merupakan metode analisis cluster yang bertujuan untuk memecah objek menjadi beberapa cluster yang diperoleh melalui rata-rata terdekat. Kemudian PNN itu merupakan salah satu algoritma jaringan saraf tiruan yang memiliki proses pelatihan lebih cepat. Selain itu, pada PNN juga akan digunakan confusion matrix, merupakan penilaian performance klasifikasi. Selanjutnya, Smarter digunakan untuk mendefinisikan bobot dari setiap kriteria dan subkriteria dari pembobotan ROC. Adapun metodologi penelitian pada tahap perencanaan akan digunakan identifikasi masalah sampai studi pustaka. Tahap pengumpulan data itu observasi, kemudian ada studi pustaka tambahan. Tahap processing data itu ada cleaning data, transformasi data, dan normalisasi. Pada tahap analisa akan dihasilkan seleksi atribut, kemudian dihasilkan pembagian data, kemudian akan ditentukan data uji dan data latih dengan menggunakan Common Clustering, kemudian menghasilkan hasil klasifikasi algoritma PNN dan perhitungan metode. Tahap perancangan sistem akan dikumpulkan data mustahik yang layak, kemudian dirancang database, kemudian akan dirancang enterprise system. Baru di tahap implementasi dan pengujian akan dilakukan pengkodean, pembuatan sistem, dan pengujian dengan black box testing. Pada analisa dan perancangan, pada algoritma pertama di Information Gain Algoritma Decision Tree C45 dihasilkan pembobotan berturut-turut oleh kondisi rumah, jumlah usulan, pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan umur. Dari nilai gain yang dihasilkan, gambar di atas menunjukkan bahwa atribut menghasilkan nilai di atas dari 0. Maka dari itu, atribut dari ke-6 atribut ini akan digunakan untuk klasifikasi selanjutnya. Kemudian hasil Common Clustering dari K2 sampai dengan K6 dilihat dari hasil DBI untuk melihat performance Common Clustering dihasilkan K-medoid menghasilkan DBI yang lebih kecil itu di K sama dengan 3. Maka dari itu ada 3 cluster dan 3 kelas yang dihasilkan sebagai diagram di samping. Oleh karena itu, dari masing-masing cluster akan dibagi 70-30 dengan sebagaimana data latih 70% dan data uji 30%. Yang dihasilkan dari data latih ada 682 record layak, 7 record tidak layak, dan data uji ada 171 record layak dan 125 record
tidak layak, seperti pada tabel data latih dan tabel data uji yang dipisahkan seperti di sini. Pada pemodelan dan analisis probabilistic neural network, dilakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama mengikuti penelitian Furrahman 2019 menggunakan nilai spread 0,01 sampai 0,00000001. Dihasilkan akurasi yang tidak beragam sehingga menghasilkan akurasi yang sama 57,43%. Oleh karena itu dilakukan percobaan kedua berdasarkan penelitian Rahmawati 2018 menggunakan nilai spread yang beragam dari 0,1 hingga 1. Dihasilkan akurasi yang cukup beragam. Dilihat dari tabel, maka digunakan nilai spread 0,6 79,05% karena akurasi tersebut lebih tinggi. Sehingga pada percobaan ini digunakan nilai spread 0,6 dengan akurasi terbaik 79,05%. Pada confusion matrix yang menghasilkan akurasi 79,05%, kemudian presisi 93,57% dengan hasil recall 75,83%. Selanjutnya pada perhitungan smarter akan dilakukan pembobotan pada kriteria dan subkriteria. Pada tabel di kiri itu merupakan kriteria, pada yang kanan itu subkriteria. Selanjutnya tabel dari masing-masing alternatif akan dilakukan transformasi berdasarkan subkriteria. Kemudian nilai bobot subkriteria akan dikalikan dengan bobot kriteria sehingga dihasilkan hasil nilai utility seperti tabel ini. Dicontohkan pada ini program Makmur dan program Peduli. Dari hasil nilai utility per satu alternatifnya akan dijumlahkan keseluruhan nilai sehingga nilai akhir tersebut merupakan nilai preferensi yang akan diperingkatkan masing-masing dari nilai tertinggi hingga nilai terendah sehingga dihasilkan peringkat sebagai berikut. Untuk pemodelan sistemnya akan dibuat berdasarkan analisa kebutuhan fungsional. Ada 3 diagram yaitu use case, class, dan activity diagram. Adapun use case-nya, admin dapat mengelola kriteria, mengelola subkriteria, mengelola data diri alternatif, mengelola program, dan mengelola rankingan. Pada class diagram merupakan diagram yang menunjukkan kelas yang berada pada sistem yang memiliki hubungan yang logik. Kemudian ini merupakan contoh activity diagram untuk login admin. Selanjutnya analisa kebutuhan fungsional. Ada hardware, itu proses pembuatan menggunakan komputer, spesifikasi komputer yang digunakan, kemudian software yang perangkat lunak yang digunakan. Analisis pengguna yaitu merupakan penggunanya pengumpul data tadi, orang mengumpul data tadi. Kemudian arsitektur jaringan adalah jaringan intranet atau internet yang dapat mengakses jaringan untuk membuka sistem yang dibuat. Ada implementasi dan pengujian. Berikut hasil implementasi sistem. Pada login, nomor 1 itu merupakan login, kemudian yang kedua itu merupakan beranda setelah admin masuk, kemudian di bagian kriteria, pengelolaan kriteria, kemudian pengelolaan subkriteria, dan berikutnya. Dari sistem yang telah dibangun, dilakukan percobaan pada hasil perhitungan manual dengan perhitungan akhir sistem. Perbedaan tidak terlalu jauh karena sistem membuat pembulatan 0,2 angka di belakang koma pada akhir sistem dan menghasilkan hasil yang sama dengan akhir manual. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama, algoritma C45 decision tree dapat menunjukkan hasil nilai gen sebagai seleksi atribut untuk pengolahan data selanjutnya. Nilai gen tertinggi hingga terendah adalah 0,0468 sampai 0,0057,
untuk nilai berturut-turut, kondisi rumah, jumlah usulan, pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan umur. Sehingga dari 6 atribut ini akan digunakan karena memiliki nilai di atas 0. Selanjutnya algoritma Kamil setelah dilakukan percobaan dihasilkan DBI K sama dengan 3 lebih rendah dengan nilai 0,153. Hal ini dikarenakan nilai DBI yang lebih rendah menghasilkan hasil bagian data yang lebih optimal, sehingga akan digunakan 3 klaster. Kemudian pengolahan data menggunakan algoritma probabilistic neural network digunakan nilai spread 0,6 dengan akurasi 79,05%. Selanjutnya instrumen informasi telah berhasil dibangun dengan model perhitungan smart search sesuai dengan data dari nilai preferensi tertinggi hingga terendah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.